Mengaji bersama menebar kebaikan. Ya, maka tiba-tiba ada batu besar yang jatuh, yang runtuh. Fasad dan alaihi ulwan. Kemudian menutupi pintu gua. Ini mungkin cerita yang yang sering kita dengar, cerita Israel, cerita Allah Taala Adam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini tentang mengimankan apa bilang orang sebelum kalian. Para ulama menjelaskan, kebanyakannya adalah orang-orang Bani Israel, sehingga pintu gua tertutup. Dan cerita seperti ini yang sudah sering kita dengar, namun tidak akan bosan untuk kita dengar. Pokoknya maka mereka pun mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an talqallaha bisalihi a'malikum. Kalian tidak akan selamat dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara amal soleh kalian, bertawassul. Maka kalau orang julid itu dari tiga orang ini, yang pertama dia mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang sudah kabir, yang sudah tua. Wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah mendahulukan keduanya untuk memberikan makanan, baik keluargaku ataupun hartaku, selalu mendahulukan kedua orang tua. Fana abi talabus syajari yawman. Maka suatu hari aku mencari rumput. Syajari itu apa? Pohon. Mencari kayu terlalu jauh. Farat alaihi ma hatta nama. Dan aku tidak kembali kecuali keduanya telah tidur. Biasanya beliau atau orang tersebut biasa memberikan susu, memberikan susu sebelum yang lainnya. Jadi kedua orang tuanya dulu, baru keluarga dia, istri dan anak-anaknya. Nah, pada suatu hari dia terlalu jauh mencari kayunya, sehingga pulang dalam kondisi kedua orang tuanya telah tidur. Fahalatu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma naimaini. Maka aku memarahkan susunya untuk keduanya, akan tetapi aku mendapati keduanya telah tidur. Ketika ingin memberikan susunya, ternyata orang tuanya telah tidur. Fakaritu an uqidahuma wa an aqdi qablahuma ahlan wa malan. Maka aku tidak ingin membangunkan keduanya, dan juga aku tidak akan memberikan susu ini sebelum keduanya. Pada itu wal qadamu ala yadi antadiru istiqamahuma hatta bariqal fajr. Maka aku pun bermalam dalam kondisi Kodan yang tempat susu berada di atas kedua tangan. Dia mungkin ke rumah orang tuanya, kemudian orang tuanya sudah tidur. Maka apa? Dia terus memegang panci susunya, sampai kapan? Sampai subuh. Wasibatu yatalaghuna inda qadami.
sedangkan anak-anakku ya menangis di antara kedua kaki. Pokoknya dia tidak mau memberikan susu tersebut kepada orang lain sebelum kedua orang tuanya. Fastaiqala fashariba bukuhuma. Maka setelah fajar pun, kemudian keduanya bangun, kemudian mereka pun meminum susu. Ini amalan yang sangat ekstrim. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fa farij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi safar. Ya Allah, kalau aku mengerjakan perkara tersebut karena mengharap wajah-Mu, ya, maka bebaskanlah kami dari batu tersebut. Fa farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka pintu gua pun tergeser, si batunya itu tergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar. Ini amalan yang pertama yang diajukan oleh orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan batu yang menghalangi pintu gua itu bergeser sedikit. Dan ini nyata, ya, kisah ini nyata. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini hadis sahih. Kalau menurut kita mungkin ini mungkin tidak masuk akal gitu ya. Maka apa? Kemudian yang lain mengatakan yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki ibnatu ammin, anak paman. Berarti apa? Anak paman itu sepupu. Ya, sepupu. Karena tahabban nasi ilayya. Ya. Dan anak paman tersebut adalah orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa aku sangat mencintai dia sebagaimana cintanya lelaki kepada perempuan, cinta kepada sepupu. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku ingin menikahi dia. Famtana'at minni, tetapi dia menolaknya, ditolak. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai suatu ketika dia mengalami pailit, bangkrut, jatuh miskin. Faja'an, kemudian dia mendatangi sedang untuk minta bantuan. Fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin, maka aku pun memberikan kepada dia 120 dinar. 120 dinar. Satu dinarnya itu sekitar 4 juta. Dikalikan 120, 480 juta. Kira-kira seperti itu. Dia memberikannya 120 dinar, sekitar 480 juta. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha, tapi dengan syarat dia mau untuk tidur bersamaan. Fa'ala, maka dia pun yang menurutinya. Kenapa? Karena tadi dia sedang dalam keadaan miskin. Hatta idza qadartu 'alaiha, wa fi riwayatin fala maq'atu baina rijlaiha, sampai ketika aku ingin menjamahnya, ketika dalam riwayat yang lain disebutkan ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, ingin melakukan perkara tersebut, qalat, maka dia mengatakan ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi, bertakwalah engkau kepada Allah
dan janganlah engkau merobekkan cincin ya, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha wa hiya ahabun nasi ilayya wa taraktu dzahab alladhi a'taituha. Maka aku pun seketika itu meninggalkan dia, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai ya, dan aku meninggalkan dia bersama pemberian yang telah aku berikan kepada dia. Tidak diminta lagi pemberiannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku mengerjakan perkara tersebut karena mengharap pahala, mengharap wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari batu tersebut. Ya, fan faraja syai'an la yastati'una al-khuruj minha. Maka si batunya pun bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar. Pokoknya salis. Orang yang ketiga mengatakan, Allahumma stajartu ujrahum wa ataituhum ajrahum. Ya Allah, aku mempekerjakan ya para pekerja dan aku senantiasa memberikan upahnya kepada mereka. Ghayra rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wala. Kecuali satu orang, dia tidak pernah mengambil upahnya, kemudian dia pergi. Fasaqatu ajrahu hatta kasrat minhul amwal. Maka aku pun menginvestasikan ya upah dia sampai menjadi harta yang sangat banyak. Digunakan upah dia untuk dijadikan harta yang sangat banyak. Faja'ani ba'dani. Maka orang tersebut pun, pekerja tersebut pun mendatangi aku setelah sekian tahun, kemudian mengatakan, ya Abdullah, anti ilayya ajal. Ya. Wahai hamba Allah, ya, tunaikanlah upahku. Aku meminta hakku. Fakul, maka aku katakan kepada dia, kullu ma tara min ajri. Ya. Setiap apa yang kau lihat, yang itu adalah upah. Ya, minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqib. Ya, apa saja? Ya, unta, sapi, kemudian kambing dan juga budak. Ya, budak yang menjaga ternak tersebut. Maka dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi. Ya Abdullah, janganlah engkau bercanda denganku. Ya, fakultulah astahzi'u bik. Maka aku katakan kepada dia, aku tidak sedang bercanda. Ya, semua yang kau lihat itu adalah upahmu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka dia mengambil seluruh hartanya ya, dan tidak meninggalkan sedikit. Tidak disisakan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku mengerjakan perkara tersebut karena mengharap wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari yang batu tersebut. Fa'khara as-sakhra wa kharaju yamshi. Maka akhirnya batu itu pun bergeser, terbuka sampai mereka keluar berjalan. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Ini adalah hadis yang sangat panjang sekali sampai satu muka lebih. Ya. Dan ini siapa yang diriwayatkan tadi? Yang membawakan Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar anaknya Umar. Dan Ibnu Umar ini mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, dan beliau langsung hafal. Padahal hadisnya sangat panjang. Kira-kira kalau kita disuruh menghafal dulu butuh berapa minggu?
Abdullah bin Umar langsung hafal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis ini, membawakan hadis ini. Itulah perbedaan kita dengan orang tertentu. Abdullah bin Umar, kita sedikit membahas. Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab. Beliau taala dan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Ini kebiasaan orang Arab. Mereka kalau kenalan biasanya menggunakan kunyah, ada kunyahnya. Panggilan Abu Abdurrahman baru namanya, atau namanya dulu baru kunyahnya. Siapa nama kamu? Abu Najwa, Dadan, itu. Atau boleh di belakang Dadan Abu Najwa, boleh. Ya, itu kebiasaan. Mungkin di masyarakat kita masih siapa namanya? Masih jarang yang seperti ini. Beliau dilahirkan sebelum diutus, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun di sana. 1 tahun sebelum diutus beliau dilahirkan. Berarti lahirnya di mana? Di Makkah. Ya. Wa aslama ma'a abihi bi Makkah wa huwa shaghir. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam ketika kecil. Ya. Wakil qablahu, bahkan ada yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar ini masuk Islam terlebih dahulu sebelum bapaknya. Wa hajara ma'ahu wakil qablahu. Dan Abdullah bin Umar ini hijrah dengan ayahnya, yaitu Umar. Bahkan dikatakan juga ya sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan ketika umur 14 tahun, beliau ingin mengikuti perang Badar, tapi tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena masih kecil. Ketika umur beliau sudah 15 tahun, barulah boleh diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti perang Khandaq. Walau yatakhallaf ba'da asariyah. Dan beliau setelah mengikuti perang Khandaq, beliau tidak pernah lagi absen dari ikut peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pernah dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudaranya, yaitu Hafsah, inna akhaka rajulun salihun lahu annahu yaqumul lail. Sesungguhnya saudaramu adalah seorang yang saleh, kalaulah dia sholat malam. Ya, falamnya tuh dia mau badamu, maka Abdullah bin Umar pun tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan beliau termasuk yang fuqahanya sahabat, orang yang berilmu di kalangan para sahabat dan juga muftinya. Dan beliau sudah menjadi mufti kala itu ketika berumur 15 tahun. Dan beliau wafat di mana? Di Makkah. Syahid, dan beliau mati syahid. Diberi racun oleh Hajjaj bin Yusuf kala itu. Umur beliau 85 tahun. Beliau wafat pada tahun berapa? Ya, Abdullah bin Umar. Tahun berapa? Meski mana? 73. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang begitu panjang yang menjelaskan kepada kita tentang bolehnya kita untuk tawassul dengan amal soleh, dengan amal soleh kita. Dan para ulama menjelaskan, ya, ketika kita telah membacakan hadis ini 3 orang tadi, ya, kalaulah Anda termasuk orang yang keempat di dalam buah tersebut, yang kira-kira
amal apa yang akan Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau bertawasul dengan amal soleh, engkau ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amal apa? Ya. Yang mana amal tersebut adalah penentu pintu gua tersebut terbuka. Kira-kira amal apa yang akan kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat yang kepada 3 orang tadi, mereka memiliki amalan yang menurut kita adalah amalan yang sangat ekstrim. Ekstrim ini sangat berlebihan. Yang perlu perjuangan ketika mengamalkan amalan tersebut. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwa ada seseorang yang dia berbakti kepada orang tua. Bayangkan, dia tidak mau mendahulukan yang lainnya sebelum kedua orang tuanya, baik istrinya, baik anaknya. Ini kan amalan ekstrim. Ketika dia sudah mendapati orang tuanya tidur, kemudian dia memegang panci susunya itu sampai fajar. Jadi tidak dibangunkan orang tua ini nanti bukan di susu, tidak, dia menunggu keduanya sampai bangun. Ini termasuk amalan. Pertanyaannya itu tadi, kira-kira apa yang akan kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita adalah orang yang keempat dan kita adalah penentu pintu gua tersebut terbuka bergeser sehingga kita mampu untuk keluar dari gua tersebut. Ini harus menjadi pertanyaan, sehingga para ulama sangat menganjurkan kalaulah kita memiliki amalan yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, kita beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu ketika kita dalam keadaan genting, keadaan terpepet, kita bisa mengajukan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di zaman kita ada yang seperti ini? Ini ngobrol baik santri. Mau gantian ngobrol di sini. Ya. Kira-kira ada tidak di zaman kita? Insya Allah, cuma mungkin kita tidak tahu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun para sahabat banyak yang seperti ini. Seperti kisah siapa di zaman tabi'in, Uwais al-Qarni, di mana baktinya beliau kepada ibunya, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji. Ini kan amalan termasuk amalan ekstrim, digendong, tidak memakai kendaraan. Dan pernah ini terjadi di tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Kalau tidak salah Khalid, namanya Khalid Al-Burmuki, orang Burmuk. Dan kala itu orang Burmuk dipenjarakan oleh raja, semuanya dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia satu penjara dengan ayahnya. Dan ayahnya ini adalah orang yang rajin sholat malam. Dan dia tahu bahwa ayahnya ini tidak kuat untuk wudu dengan air dingin. Maka di dalam penjara tersebut ada panci, ada panci. Kemudian dia menghangatkan air tersebut, dengan panci tersebut ke lampu. Tapi belum ada lampu yang dulu ke api, obor mungkinnya di penjara didinginkan. Sampai airnya hangat. Sampai orang tua ayahnya bangun, kemudian wudu dengan air tersebut dalam keadaan hangat, dihangatkan gitu. Sampai penjaga penjara ini mengetahui perkara tersebut. Akhirnya si lampunya diambil. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia
mendekatkan air tersebut ke dada dia. Gimana ya? Pokoknya didekatkan gitu ya. Tumpukan artinya dibuka badannya begini gitu ya. Sampai keadaan tengkurap gitu. Yang penting apa? Dia berusaha untuk air tersebut menjadi hangat. Untuk siapa? Untuk ayah. Ya. Ada yang pernah seperti itu? Ya. Kita ini sangat masih jauh sekali ya dibilang anak yang sangat berbakti kepada orang. Jadi kita amalan apa yang mau kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Dan amalan yang seperti ini juga pernah terjadi kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah nabi yang ditelan oleh ikan. Nabi siapa? Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yusuf itu nanti yang kedua. Nabi Yunus. Ya. Maka dia pun dilahap, ditelan oleh ikan. Walaula kana minal musabbihin, kalaulah beliau bukan termasuk orang yang sering bertasbih. Ya. Kalau bisa firman ini ila yaumil akhir. Saya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Yunus dengan sebab apa? Amalan dia. Amalan dia apa? Sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi syahid ya. Pentingnya niat di sini adalah Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, kalau aku mengerjakan perkara tersebut karena mengharap wajahmu, ya, maka bebaskan kami dari petugas. Ini orang yang bersalah. Dia bertawassul dengan amalan dia. Yang menurut dia amalan ini adalah amalan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berpikir terlebih dahulu mungkin apa amalan yang bisa kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mengajukan amalan ini. Dia memiliki kedua orang tua dan tidak pernah mendahulukan orang lain sebelum keduanya. Yang pertama, yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu abdin. Ya Allah, aku memiliki sepupu perempuan yang sangat aku cintai, seperti cintanya seorang lelaki kepada perempuan. Ya, kalau kita cinta sesama laki-laki, cinta sesama ya karena cinta biasa saja. Tapi kalau cinta dengan perempuan, ya itu didasari dengan syahwat. Dengan syahwat. Fa'aradha 'ala nafsiha famtana'at minni. Maka aku pun menginginkan dia. Ya, tetapi dia menolak aku. Sampai kapan? Hatta alafat bihasanatun bihasini. Sampai dia jatuh miskin. Faja'ani fa'ataituha isrina wa mi'ata dinar. Dia mendatangi aku, kemudian meminta bantuan, maka aku pun kasih dia 120 dinar. Ya, tadi kita sebutkan berapa? 480 juta. Ini juga termasuk amalan ekstrim tidak? Ya, bisa termasuk amalan ekstrim. Ya. Karena di zaman kita sekarang, coba siapa yang bisa? Kita masih saudara 500 juta, cuma kalau ada yang cuma dia aja memberikan dengan cara diberikan 500 juta. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika ingin berangkat perang tabung. Ya, beliau memberikan seluruh hartanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Seluruh hartanya
dia berikan. Umar berapa? Setengah. Jangan jauh-jauh lah semuanya. Setengah saja, setengah. Ini saya punya duit 2 miliar. Ya, 1 buat kamu, 1 buat kamu. Ada nggak yang seperti itu? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Cuma setengah. Ya, sepertiga. Sepertiga. Kita bagi 3 harta kita, ayo. 1 miliar bagi 3, berarti berapa orang? 300 juta. Ya, 300 juta. Baik, amalan next. Ya, mana next? Nih, misalnya kita datang ke sebuah yayasan atau sebuah lembaga ini, Ustaz, saya punya ATM, isinya ya kurang lebih 1 miliar, silahkan pakai. Mau buat apa saya? Sulit untuk melakukan seperti ini, tapi insya Allah ada. Bila memang kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat apa? Dia mau tidur dengan aku. Jadi dia mengerjakan hal tersebut, memberikan harta tersebut 120 dinar dengan syarat agar mau tidur dengan dia. Karena dia terpaksa, sepupunya terpaksa, akhirnya mau mengikuti. Tetapi ketika ingin, lihat, bayangkan, ini kan tidak ada yang tahu. Mereka hanya berdua saja, tidak ada yang tahu. Hatta idza qadartu 'alaiha atau falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Ya. Berarti tinggal eksekusi gitu ya. Ya, tinggal eksekusi. Dia mengajarkan ittaqillah. Perempuan tersebut mengajarkan bertakwalah kepada Allah. Wala tafudul khatam illa bihaqqi. Janganlah engkau merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka akan sorok anha, maka aku tinggalkan dia, ya, tinggalkan dia dengan harta yang aku berikan kepada dia. Ya. Ini pun sama, ini termasuk amalan ekstrim bukan? Ya. Termasuk meninggalkan zina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kamu kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan. Dan apa? Dan juga harta yang dia berikan tanpa meminta. Karena itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya meninggalkan sepupunya. Padahal bisa saja kan dia melakukannya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mengerjakannya. Dan ini pun pernah terjadi kepada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, ya. Kan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara apa? Rajulun da'at imra'atun dzata mansubin wa jamaalin. Seseorang yang diajak oleh perempuan yang sangat cantik dan juga memiliki kedudukan. Perempuannya kaya, cantik, kemudian dia yang mau, perempuannya yang mau. Ya, faqala inni akhafullah. Maka orang tersebut menolak dan mengucapkan apa? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yusuf tatkala itu apa? Apakah tidak mau? Nabi Yusuf juga mau. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf sudah mau, perempuan itu pun sudah mau. Dan ini perempuan yang mau, bayangkan yang agresif itu perempuan gitu ya. Kalau antum dalam posisi seperti ini, bayangkan tidak ada orang yang melihat, tinggal di rumah dia, memiliki kedudukan orang kaya, ya, istri raja, kemudian dia yang ngajak, kira-kira antum bakal selamat atau tidak? Ya,
Kira-kira itu bakal selamat atau tidak? Wah, kan gampang itu mah. Ya, udah nikah udah ini mah gampang, belum tentu. Ya, setan itu pasti sering memberikan kasus gampang. Ya, nanti kan bisa taubat lagi. Ya, setelah ini taubat. Itu was-was dari syaitan. Senantiasa menggoda kita. Ya. Dan Nabi Yusuf diselamatkan oleh apa? Oleh amalan beliau. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Ketika kita di posisi Nabi Yusuf alaihissalam, atau di posisi orang yang kedua ini, ya, bisa selamatkan kita dari berbuat zina. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi iman. Artinya apa? Artinya iman dia sedang dicabut tatkala itu. Lalu bagaimana ketika dia sedang berzina kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya. Karena kita hidup ya pasti akan mengalami perkara yang sangat genting, perkara kepepet dan yang lainnya. Pasti akan mengalaminya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memakai wasilah perantara. Padahal kan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bukakan hatiku ini. Kenapa orang-orang ini ya mencari wasilah? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Dan wasilah tawasul yang diperbolehkan di antaranya adalah dengan amal soleh kita, dengan amal soleh, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna, pada umum pihak. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan ketika orang ini terpepet, ketika dia sedang ada dalam buah, bayangkan buah yang kemudian jatuh batu besar, mau menolong tidak bisa. Ya, bagaimana? Ini dalam keadaan kondisi yang sulit terpepet. Akhirnya dia pun mereka pun berdoa dengan amal soleh mereka. Amal soleh mereka ini yang kedua. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalaulah aku mengerjakan perkara tersebut karena mengharap wajah-Mu, maka bebaskan kami dari dosa. Punya bergeser. Bergeser lagi. Tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, kemudian berkata yang ketiga, Allahumma stajab ujab. Ya Allah, aku memiliki para pekerja, kemudian aku pasti berikan upahnya, kecuali orang julid upah, kecuali satu orang. Dia tidak pernah mengambilnya, kemudian dia pergi. Famarat fasabatu ajalahu hatta kasrat minhul amwal. Maka aku pun membuat banyak hartanya, diinvestasikan. Ya, upah dia diberikan, ya, hewan-hewan harta sehingga menjadi banyak hartanya. Kemudian suatu ketika dia datang kepada untuk menagih upah. Ya, yang penting upahnya tidak seberapa. Dan kala itu kalau dia langsung mengambilnya, tetapi karena dia dikembangkan upah dia, maka aku katakan kepada dia, kullu ma tara min ajri min al-ibil wal baqar wal ghanam. Semua harta yang kau lihat dari unta, sapi, kambing dan juga budak itu adalah upahmu semuanya.
itu adalah upah. Ini termasuk amal ekstrim tidak? Ya. Berarti dia bertanggung jawab atas upah yang harus dia berikan kepada orang lain. Akhirnya dia kembangkan. Dia kembangkan. Ya. Padahal kalau tidak dikembangkan juga bisa, tinggal disimpan saja uang hartanya, upah dia. Tapi dia memiliki inisiatif. Ya, kita kembangkan. Diberikan unta, diberikan sapi banyak sampai banyak. Kemudian ditagih, silakan ambil semuanya. Sehingga orang tersebut pun tidak percaya. Tidak percaya, kemudian mengatakan, ya Abdullah la tastahzi bi. Jangan kau mengolok-olok gitu. Jangan bercanda kamu. Gitu. Dia mengatakan, aku tidak percaya, silakan. Fa'aqadahu kullahu fastaqahu falam yatruku minhu syai'an. Maka dia pun mengambil seluruhnya dan tidak menyisakan sedikit. Termasuk amalan ekstrim. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika faj'alna mana. Ya Allah, kalau aku mengerjakan perkara tersebut karena mengharap wajahmu, maka bebaskan kami dari batu. Akhirnya batu bergeser dan mereka bisa keluar. Jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tiga orang tadi, dan mereka mengajukan sebuah amalan yang menurut mereka ini adalah amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah yang sedang menimpa mereka. Maka itu yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, apakah kita memiliki amalan yang mana amalan tersebut bisa kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan genting. Apa menurut kita apa amalan? Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, amalan tersebut tidak mesti amalan yang besar. Tidak mesti. Yang penting apa? Yang penting ketika kita mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam tadi, walau la kana minal musabbihin, karena Nabi Yunus bukan termasuk orang yang sering bertasbih. Tasbih ini amalan yang ringan atau besar? Amalan yang berat gitu ya, ringan. Amalan lisan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sering bertasbih. Sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal ringan. Namun beliau senantiasa merutinkannya. Dirutinkan. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit namun kontinu dikerjakan. Amalan yang senantiasa dikerjakan walaupun sedikit, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita apa amalan yang akan kita rutinkan yang menurut kita amal itu kita amalkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti harus amalan yang sangat berat. Apa saja amalannya. Tetapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah orang yang senantiasa ikhlas. Ini pun termasuk amalan yang sangat ringan atau sulit? Sulit. Amalan yang sangat sulit. Ikhlas. Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang ikhlas. Innahuka min ibadina al-mukhlas. Ikhlas adalah amalan yang sangat sulit. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma'alam syai'an yang asyadda alayya biniya li'annahu tataqallabu alayya. Tidaklah aku paling sulit mengobati sesuatu kecuali mengobati hatiku. Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu senantiasa bergerak. Kadang ikhlas, kadang tidak.
Ya, di awal kita sholat ikhlas, di pertengahan tidak ikhlas, ya, atau sebaliknya. Di awal kita tidak ikhlas, di tengah ikhlas, terus berulang-ulang. Ya. Tetapi kata para ulama juga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki minimal satu amalan yang sangat ekstrim seperti ketiga orang ini. Amalan yang sangat yang kita harapkan tadi bisa membantu kita ketika kita dalam keadaan genting. Apa amalan? Ya, ini jadi pertanyaan. Ya. Amalan yang menurut kita amalan adalah amalan yang sangat besar. Ya. Apa yang menurut kita mampu, dan mudah-mudahan itu yang bisa menyelamatkan kita di saat ya, kita dalam kondisi genting. Ya. Itulah sedikit faedah dari hadis yang ke-12 dari bab pertama, bab ikhlas dan pentingnya niat. Ya. Insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu bab taubat. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya kita bertawasul dengan amal saleh kita. Ya. Dan bertawasul ada yang diperbolehkan, juga ada yang tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah tawasul dengan orang yang masih hidup, itu boleh. Ya. Tawasul dengan orang yang masih hidup. Seperti pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang minta didoakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bertawasul dengan orang yang masih hidup. Kemudian yang dilakukan oleh Umar sepeninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abbas. Ya, ini pun bertawasul. Tetapi dengan syarat apa? Dianya masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, ini termasuk tawasul yang dilarang. Kalau sudah dilarang, bahkan bisa mencapai tawasul yang syirik. Ya, bertawasul dengan kedudukan seseorang, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sudah meninggal. Tapi kalau beliau masih hidup, maka tawasul yang diperbolehkan. Ya, kalau sudah meninggal tidak boleh. Ya, sudah meninggal tidak boleh. Karena sama saja ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Ya, ma'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tapi hanya menjadikan mereka perantara, ya, agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang tidak boleh. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan yang nabi bihadal qadar wa nahtatif bi du'a kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.